Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kepada kami hari yang baru, hidup yang baru. Kami semua ada dalam keadaan sehat. Kami sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan terlebih melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan tema renungan kita pagi ini ialah Tuhan pemegang kendali. Saudara-saudara, setiap kita manusia di seluruh dunia selalu mencari yang lebih baik, entah itu dalam membeli buah di pasar atau memilih tempat tinggal. Kita menguji, kita merenungkan, dan kita membandingkan terlebih dahulu, dan akhirnya membuat pilihan berdasarkan apa yang kita yakini sebagai yang lebih baik. Tentunya kita tidak dapat membayangkan jika ada orang yang berkata, "Saya pilih yang ini karena saya yakin ini lebih buruk." Sebagai manusia, dalam mencari yang lebih baik, kita berpikir ke masa depan dan dengan hati-hati menyusun rencana. Bagi banyak orang, manusia adalah satu-satunya yang menentukan masa depan dan langkah hidupnya sendiri. Bagi banyak orang, segala sesuatu adalah murni rasionalisme dan kehidupan lebih merupakan sebuah kalkulator. Artinya, mari kita peroleh datanya, buat perhitungannya, dan dapatkan hasilnya. Jelas sekali, cara pandang hidup mekanistik seperti ini mengabaikan Sang Pencipta, mengabaikan Tuhan yang selalu menjadi penentu akhir segala sesuatu. Kita membayangkan dengan sangat rinci bagaimana masa depan kita nantinya. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa pintu tertutup bagi kita, sementara pintu-pintu lainnya terbuka. Saudara-saudara, membuat rencana, bermimpi, dan berpikir itu memang baik. Namun,
kita harus selalu terbuka kepada perubahan arah yang ditentukan Allah bagi kita. Sebagaimana nats bacaan kita pagi ini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jika ini terjadi kepada saudara-saudaraku, barangkali Allah memiliki rencana yang jauh berbeda. Saudara-saudara, Allah dalam keputusannya tidak akan pernah menyesatkan kita. Apabila kita mempercayainya dengan sepenuh hati, maka Dia akan mengarahkan langkah-langkah kita. Jalannya selalu jalan yang terbaik bagi kita. Kita boleh memikirkan masa depan dan merencanakan kehidupan secermat mungkin. Tetapi Allah yang akan menentukan. Dialah yang akan mengubah impian kita menjadi kenyataan atau membelokkan kehidupan kita ke arah yang sama sekali berbeda dari rencana semula. Saudara-saudaraku, kita semua pernah mengalami perubahan arah hidup. Kita berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian ternyata kita melakukan sesuatu yang lain. Ada banyak kesaksian yang kita dengar dari orang lain, bagaimana ia telah merancang masa depannya, akan tetapi Tuhan mengubahkan arah hidupnya. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu panik atau kecewa ketika rencana-rencana kita gagal atau arah hidup kita diubah secara tiba-tiba. Memang bijaksana untuk menyusun rencana, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dan jalannya selalu jauh lebih baik daripada yang kita pilih. Kecenderungan manusiawi kita ialah kita selalu ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita cenderung mudah merasa gugup tatkala kehilangan kendali atas hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyerahkan diri kepada Dia yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita dapat melakukannya tanpa rasa takut bila mengingat bahwa Dia tak pernah gegabah menuntun kita. Kita perlu belajar bersikap tenang dalam hadirat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu yang Dia izinkan untuk kita alami. Saudara-saudara, kita memang harus berencana dan hidup secara bertanggung jawab. Namun kita juga harus ingat bahwa di atas segalanya Allah mengendalikan hidup kita. Bukan usaha kita, tetapi kehendak Allah lah yang membuat kita tetap hidup dan merasa aman. Hidup kita akan senantiasa terjamin bila kita mempercayakannya dalam tangan Allah. Masa depan kita pasti terjamin dalam tangan Allah yang Maha Tahu. Berdasarkan firman Tuhan pagi ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama, yakni 1. Tuhan tahu bagaimana memimpin hidup kita. Meskipun manusia memiliki berbagai rancangan dan pemikiran yang seakan benar di matanya, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana. 2. Allah lah yang menuntun langkah hidup kita dan yang menguji hati kita. Sebagaimana dikatakan Nabi Yeremia dalam pasal 10 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." 3. Marilah kita membuka hati kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya, karena Dia tahu bagaimana menuntun hidup kita. 4. Marilah kita mengambil keputusan disertai doa dan hati yang murni,
serta membiarkan Tuhan untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Yang paling penting bukan kemampuan kita untuk mengambil keputusan atau menerima penyataan. Yang paling penting adalah kita sepenuhnya mempercayai Tuhan dan Ia akan memimpin hidup kita. Demikian firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu juga telah kami dengar pagi ini. Engkaulah pengendali kehidupan kami. Meskipun kami memiliki perencanaan yang matang demi masa depan kami, tetapi Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa, supaya rancangan kami seturut dengan rancangan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami mendoakan pelaksanaan musyawarah warga Sidirunggun atau Sidangawan di tengah-tengah wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan. Engkau berkati BPMR sebagai penyiap atau pelaksana, penyiap. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu pagi ini telah mengajari kami bagaimana supaya kami senantiasa hidup dalam rancangan Tuhan. Meskipun kami mengakui bahwa kami memiliki rencana yang matang demi masa depan kami, tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami untuk kebaikan kami di masa mendatang. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pelaksanaan musyawarah warga Sidirunggun atau Sidangawan yang dilaksanakan di seluruh wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berkati supaya Runggun dapat melaksanakannya dengan baik, dan biarlah kiranya hasilnya senantiasa membuat Runggun semangat dalam rangka memajukan pelayanan, sehingga seluruh serayan Tuhan dan juga anggota jemaat satu hati dalam membangun pelayanan demi nama Tuhan tetap dimuliakan di tengah-tengah kehidupan jemaat, dan juga semakin banyak kami mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan tetap kami tinggikan. Inilah doa kami Bapa, yang tidak sempurna ini Tuhan yang menyempurnakannya, karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Selamat pagi, shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.